Sahabat pendidikan karakter, apakah kurikulum Merdeka sudah pantas menjadi kurikulum nasional? Tanya Pak Doni saja. Ada 13 alasan mengapa kurikulum Merdeka belum pantas diberlakukan sebagai kurikulum nasional. Sebaiknya Presiden Joko Widodo itu menahan diri menurut saya. Jangan sampai Permendikbudristek ini ditandatangani lebih dahulu karena masih banyak bolong-bolongnya ya. Dan jangan segera meluncurkan kurikulum Merdeka ini sebagai kurikulum nasional. Jangan sampai pemerintahan baru nanti memperoleh masalah atau menerima buangan masalah yang diakibatkan karena ketergesaan dari Kemendikbudristek untuk melaunching kurikulum Merdeka yang secara akademik, secara teoritis, secara kajian itu sangat miskin. Tanya Pak Doni saja. Alasan yang pertama, kajian akademik naskah kurikulum Merdeka yang miskin telaah kritis. Di dalam sebuah rejim yang demokratis, kajian-kajian naskah akademik terkait pengembangan kurikulum sebuah bangsa biasanya itu dapat dengan mudah diakses dan diperoleh oleh para akademisi untuk dibahas, didiskusikan, dan diperdebatkan dalam level intelektual akademik. Sayangnya, naskah akademik tentang kurikulum Merdeka ini sangat miskin kajian akademik, tidak terjadi dialog-dialog intelektual akademik yang baik dan kritis yang sesungguhnya menjadi alat kontrol publik yang baik dalam rangka memahami dan melihat apakah kerangka berpikir paradigma yang dipergunakan di dalam sebuah kurikulum Merdeka itu sudah baik atau tidak dan apa saja yang perlu dikritisi. Kalau saya perhatikan, kajian akademik naskah kurikulum Merdeka itu dilakukan mungkin masih sangat terbatas sekali. Dan itu dilakukan oleh akademisi-akademisi yang menjadi bagian atau sepemahaman dengan kebijakan pemerintah. Artinya, para akademisi yang diundang biasanya sudah setuju sehingga tinggal memperdalam saja. Sementara, tidak ada acara-acara kegiatan FGD, pendalaman, diskusi telaah kritis yang dibuka secara publik di perguruan tinggi di Indonesia untuk membahas seberapa kuat, seberapa kokoh naskah akademik dan konsep yang sedang dan akan ditawarkan oleh pemerintah dalam rangka transformasi kurikulum. Ini juga akan membangun sebuah tradisi keilmuan yang sehat, sehingga setiap perubahan besar yang bermanfaat atau akan berdampak besar bagi seluruh anak-anak Indonesia itu tidak menjadi semacam lahan uji coba begitu saja tanpa ada kajian-kajian yang kritis. Sayangnya naskah kajian akademik terkait dengan kurikulum Merdeka ini sangat sulit diakses, tidak menjadi bahan diskusi dan perdebatan di kampus-kampus karena dari pihak kementerian sendiri tidak mengajak kampus-kampus untuk mengamati, mengkritisi, dan melihat apakah konsep kerangka kurikulum yang sedang dikembangkan itu sudah cukup robust atau kuat atau tidak. Berpikir dengan pemikiran banyak orang, saya rasa itu lebih akan memberikan masukan-masukan yang kurang lebih seimbang daripada sekedar mengundang akademisi yang sejak awal sudah pro sehingga hanya ngikut saja. Biasanya kelompok-kelompok seperti ini ya sudah punya pandangan seperti itu, tidak bisa melihat pemikiran dari orang yang lain atau akademisi yang lain. Saya rasa telaah-telaah kritis kajian ini sangat diperlukan. Sayangnya hal ini tidak terjadi. Sejauh saya tahu ada satu naskah yang sudah dirilis di publik terkait dengan kurikulum Merdeka atau cikal bakal kurikulum Merdeka, yaitu naskah yang berjudul Naskah Akademik untuk Pemulihan Pembelajaran. Itu dibuatnya Februari 2021, tapi yang terbaru itu ditulisnya Februari 2022. Saya tidak tahu apakah ini sudah edisi yang diperbaharui atau tidak, tetapi kalau saya lihat naskahnya sebenarnya itu hampir sama, naskah pemulihan pembelajaran. Itu membahas bagaimana pemerintah berusaha mencoba memberikan alternatif kurikulum yang lain di tengah pemulihan pembelajaran. Jadi hanya naskah ini saja dan itu konteksnya pemulihan pembelajaran, konteksnya di masa pandemi. Jadi sangat beda kaitannya dengan ketika kita mau mendesain sebuah kurikulum baru, semestinya naskah ini di-share karena konteks dan situasinya beda. Nah sekarang ini ketika pemerintah mau mendesain kembali atau mau mengajukan sebuah kurikulum yang baru, rupanya naskah ini yang masih dipakai. Padahal naskah ini sudah naskah lama yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi dalam arti konteksnya sudah berbeda. Naskah ini muncul untuk mengatasi learning loss di masa pandemi ya. Naskah-naskah kajian yang seperti ini ternyata itu tidak menjadi kajian-kajian publik. Artinya
Tidak ada diskursus, tidak ada perdebatan, tidak ada hal yang untuk mengkritisi apakah naskah akademik pemulihan pembelajaran ini sudah baik secara akademik, urutan logiknya dan argumentasinya jalan atau tidak. Atau hanya usulan-usulan sepihak dari kementerian saja yang dirilis, kemudian di launching, dan dianggap bahwa masyarakat semuanya menerima. Padahal ada beberapa konsep, bahkan konsep Ki Hajar Dewantara pun ya diinterpretasikan secara sepihak oleh tim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi akhirnya naskah akademik yang mengambil contoh filosofi kurikulum merdeka dari Ki Hajar Dewantara pun itu menjadi jargon, karena faktanya tidak terimplementasi. Jadi alasan pertama mengapa kurikulum merdeka belum pantas menjadi sebuah kurikulum nasional, ya karena naskah akademiknya yang terbaru, yang menjadi kerangka kerja dari sebuah desain kurikulum baru, ini tidak ada. Atau ada, tetapi berdasarkan data-data yang lama dan belum diperbarui. Bahkan pada saat FGD dengan berbagai macam pemangku kepentingan kemarin yang dikatakan sudah mengundang organisasi masyarakat, kelompok-kelompok organisasi guru, itu yang di-share hanya draft Permendikbudnya, lalu kemudian lampiran 1 itu semacam struktur ya, artinya itu penjelasan tentang ya mata pelajaran, beban belajar, dan lain-lain. Tapi kerangka umumnya naskah akademik yang kuat terkait dengan bagaimana filsafatnya dipakai, pendekatan pedagogisnya seperti apa, mekanisme evaluasi dan asesmennya seperti apa, itu belum di-share. Jadi secara umum saya melihat bahwa naskah akademik kurikulum merdeka ini ya tidak jelas. Sebuah kurikulum yang akan diberlakukan secara nasional, lah kok bisa naskahnya itu tidak di-share ke publik, dibuat oleh kelompok tertentu di dalam kementerian yang mengundang hanya kelompok-kelompok tertentu, dan kelompok lain diundang itu hanya untuk melegitimasi mungkin. Termasuk yang ketika draft pasal-pasal maupun lampiran tentang struktur kurikulumnya itu dirilis. Tetapi saya mengingatkan sekali lagi bahwa sebuah perubahan transformasi di dalam kurikulum itu tidak bisa main-main, ya. Transformasi kurikulum harus dipikirkan melalui pemikiran yang matang, pemikiran yang komprehensif dan visioner. Dan ini tidak bisa kemudian hanya menjelaskan dengan berbagai macam argumentasi bahwa kurikulum merdeka itu lebih baik daripada kurikulum sebelumnya. Itu kan logika yang ingin di-frame di publik tentang rapot pendidikan ya, yang dikatakan bahwa mereka yang melaksanakan kurikulum merdeka itu nilai literasinya lebih tinggi dibandingkan mereka yang masih melaksanakan K13. Apakah cara-cara seperti ini yang dipergunakan oleh kementerian untuk menunjukkan bahwa kurikulum merdeka itu lebih baik daripada kurikulum 2013? Ini adalah sebuah pendekatan argumentasi yang sangat dangkal menurut saya. Karena sebuah kurikulum itu nggak bisa dinilai hanya dari prakteknya seperti itu. Tetapi kita ingin ada naskah kajian akademiknya yang ditelaah secara kritis, apakah logis, argumentatif, dan seluruh bagiannya itu lengkap. Karena kalau saya melihat ini nggak lengkap. Yang ada adalah berbagai macam dukungan argumentasi yang sudah dilaksanakan di lapangan, dan itu pun diambil yang seolah-olah berhasil dan baik. Saya rasa ini sebuah argumentasi yang tidak dapat dipakai untuk menjustifikasi, membenarkan bahwa kurikulum merdeka itu pantas dipakai secara nasional. Jangan sampai Permendikbudristek ini ditandatangani lebih dahulu itu, karena masih banyak bolong-bolongnya ya. Jangan sampai pemerintahan baru nanti memperoleh masalah atau menerima buangan masalah yang diakibatkan karena ketergesaan dari Kemendikbudristek untuk melaunching kurikulum merdeka yang secara akademik, secara teoritis, secara kajian itu sangat miskin. Ada banyak masalah lah intinya di dalam kurikulum merdeka itu. Ini alasan yang pertama, yang paling fundamental menurut saya. Alasan yang kedua, silakan ikuti video saya selanjutnya. Tanya Pak Doni saja.